Hai guys, senang sekali bisa ketemu lagi bersama aku di channel Larissa Story. Hari ini aku masih ngelanjutin tentang Titanic untuk part ketiga. Jadi langsung aja ke ceritanya. Kedua, Kapten Edward Smith. Kapten Edward Smith merupakan kapten kapal yang sangat hebat. Ia memiliki pengalaman selama 40 tahun dalam pelayaran. Saat Titanic akan memulai perjalanannya di tanggal 10 April 1912, perusahaan White Star Line menunjuknya sebagai kapten Titanic. Namun sayangnya, pengalaman yang lama dan panjang itu tidak bisa menyelamatkan kapal ini dari incaran maut. Setelah kapal Titanic menabrak gunung es, Kapten Smith yang sadar jika Titanic tidak bisa diselamatkan, langsung mengatur transmisi panggilan darurat. Dan Kapten Smith lah yang langsung memerintahkan para awak kapal untuk mempersiapkan sekoci dengan prioritas utama wanita dan anak-anak. Ada seorang pemadam kebakaran yang selamat dan bersaksi jika sang kapten sempat menggendong seorang bayi di atas kepalanya dan menaikkannya ke sekoci, lalu ia berenang kembali ke kapal dan akhirnya meninggal karena tenggelam. Ketiga ada Lucille Carter dan Noel Leslie. Lucille dan Noel memiliki status sebagai aristokrat. Karena hal inilah, mereka berdua masuk sebagai orang yang pertama diselamatkan. Saat mereka naik ke sekoci, mereka berhasil memimpin orang-orang untuk mendayung ke tempat yang aman. Melihat banyak orang-orang yang ketakutan, mereka berhasil mengajak orang-orang itu untuk tetap tenang dan bernyanyi bersama. Tak hanya itu, ketika semua korban sudah berhasil selamat dan naik ke kapal Carpathia, Lucille dan Noel mengumpulkan obat-obatan, makanan, dan berusaha untuk menghibur orang-orang yang masih ketakutan. Mungkin bagi sebagian orang, berpikir bahwa apa yang dilakukan Lucille dan Noel adalah hal-hal yang sepele. Namun berkat mereka berdua, keadaan saat itu menjadi jauh lebih baik. 4. Charles Lightoller, lahir di Lancashire tahun 1874. Charles merupakan perwira kedua di kapal Titanic. Ketika Titanic menabrak gunung es, Charles sebenarnya sudah bebas tugas dan sudah kembali ke kabinnya. Saat itu Charles sudah mulai tertidur, tapi tiba-tiba dia merasakan getaran kecil di kabinnya. Lalu 10 menit kemudian, Charles mendapat kabar jika air sudah naik ke dek kapal. Saat mengetahui Titanic tidak bisa diselamatkan, Charles dengan sigap membantu teman-temannya untuk mempersiapkan kapal sekoci. Saat membantu menyelamatkan para penumpang, Charles sangat taat kepada peraturan Kapten Smith untuk memprioritaskan wanita dan anak-anak. Bahkan Charles tidak segan-segan untuk menodongkan senjata kepada para pria yang nekat masuk ke sekoci. Sementara masih banyak anak-anak dan wanita yang berteriak meminta pertolongan. Ketika tugasnya untuk menyelamatkan para penumpang sudah selesai, Charles langsung berenang menjauh dari Titanic. Dan untungnya, Charles berhasil selamat bersama dengan 710 orang lainnya. Kelima, Margaret Brown. Margaret Brown adalah seorang aktivis dan artis yang berasal dari Amerika. Ketika itu, Margaret sedang berada di Mesir saat ia mendengar cucunya yang tinggal di Amerika sedang sakit. Karena khawatir, Margaret memutuskan untuk pergi ke Prancis dan naik ke Titanic untuk menuju ke New York. Saat kecelakaan, Margaret merupakan salah satu orang yang pertama untuk mendapatkan tempat di sekoci penyelamat. Jadi apa yang dilakukan Margaret ini sangat luar biasa. Karena setelah ia mengamankan teman satu sekocinya, dengan berani, Margaret membawa sekoci itu kembali ke Titanic. Dan ia berusaha dengan sekuat tenaga untuk menyelamatkan korban lainnya. Saat itu Margaret ingin menyelamatkan korban sebanyak mungkin. Padahal saat itu, kapal Titanic yang tenggelam memiliki daya hisap untuk menarik apapun yang ada di sekitarnya untuk ikut tersedot. Tapi dengan sangat berani, Margaret tetap kembali ke Titanic dan berusaha untuk menyelamatkan para korban yang tersisa. Yang keenam ada Wallace Henry Hartley dan anggota bandnya. Sebagai seorang musisi, kesempatan bermain musik di dalam pelayaran perdana sebuah kapal mewah merupakan kesempatan emas. Hal inilah yang dipikirkan oleh Wallace Henry Hartley. Dia merupakan seorang musisi asal Inggris.
dan menjadi pemimpin sebuah band orkestra kelas 2 yang ada di Titanic. Pada awalnya Wallace sangat ragu karena jika ia berlayar dengan Titanic, ia akan meninggalkan kekasihnya yang baru saja dilamarnya. Tapi Wallace berpikir, jika berlayar dengan Titanic itu adalah kesempatan bagus bagi karirnya di masa depan. Tapi tidak ada yang tahu jika perjalanan ini adalah perjalanan terakhir bagi karir dan hidupnya. Saat kecelakaan dan Wallace mengetahui jika Titanic tidak bisa diselamatkan, Wallace dan teman-teman bandnya naik ke atas dek kapal. Mereka berusaha untuk tetap tenang dan memainkan musik agar bisa sedikit menenangkan para penumpang yang sedang panik. Mereka terus memainkan musik sampai akhir dan tidak ada seorang pun dari mereka yang selamat. Ketujuh, Charles Joughin. Charles Joughin ini bekerja sebagai chef di kapal Titanic. Saat kecelakaan terjadi, Charles sudah bebas tugas dan sedang bersantai di kamarnya sambil meminum whisky. Ketika perintah evakuasi datang, dengan tenang, Charles dan anak buahnya mengeluarkan sekoci bagi para penumpang. Bahkan Charles sempat melempar 50 kursi ke laut untuk membantu para penumpang yang tidak dapat sekoci agar tetap bisa mengapung. Charles Joughin adalah salah satu orang terakhir yang keluar dari Titanic saat kapal itu mulai tenggelam, dan ajaibnya dia bisa selamat. Charles Joughin sempat mendayung dengan tangan selama 2 jam, sampai akhirnya ia berhasil mendapat pertolongan. Jadi ada beberapa teori konspirasi yang masih menyelimuti Titanic sampai saat ini. Jadi teori ini mengatakan jika yang menabrak gunung es di tanggal 14 April 1912 bukanlah kapal Titanic, melainkan saudaranya, yaitu kapal Olympic. Seperti yang udah aku jelasin di part pertama, saat membangun kapal Titanic, perusahaan White Star Line juga membuat 2 kapal mewah lain, yaitu kapal Olympic dan kapal Britannic. Jadi kapal Titanic dan Olympic ini sekilas terlihat sama. Nah, perbedaan dari 2 kapal ini ada di lorong jalan dek A kapal Titanic yang dibuat dengan sekat baja dan jendela geser. Lalu lorong dek B kapal Titanic memiliki lebih banyak kabin daripada Olympic. Olympic ini pertama kali berlayar di tanggal 15 Juni 1911. Saat itu Olympic memiliki rute yang sama persis dengan Titanic dan berhasil sampai di New York, Amerika Serikat di tanggal 21 Juni tahun 1911. Sayangnya pada pelayaran kelimanya, kapal Olympic ini bertabrakan dengan kapal pesiar Inggris lain yang bernama HMS Hawke di tanggal 20 September tahun 1911. Kecelakaan ini mengakibatkan 2 lubang besar di sisi kanan kapal Olympic, dan hal itu menyebabkan 2 kompartemen kedap air dari kapal Olympic ini terisi air, dan baling-baling kapal Olympic juga rusak. Tapi meski begitu, kapal Olympic berhasil sampai kembali ke Southampton. Ada seorang penulis yang bernama Robin Gardiner berpendapat bahwa kapal yang menabrak gunung es di tanggal 14 April 1912 itu bukanlah kapal Titanic, melainkan kapal Olympic. Di dalam buku yang ditulisnya, Robin mengatakan jika kapal Olympic ini sengaja disamarkan menjadi kapal Titanic dan sengaja ditenggelamkan untuk mencairkan asuransi dengan jumlah yang sangat besar. Teori yang dikemukakan Robin ini berdasarkan dari kasus kecelakaan dari kapal Olympic dengan kapal Hawke. Karena dari kasus kecelakaan tersebut, kapal Olympic ini ditetapkan sebagai pihak yang bersalah, dan hal ini menyebabkan pihak White Star Line dibebani berbagai macam biaya. Di situ ada biaya hukum, biaya perbaikan, dan kerugian-kerugian lainnya. Sementara itu perusahaan asuransi yang digunakan oleh White Star Line yang bernama Lloyd's of London diduga menolak untuk membayar klaim asuransi. Nah, jadi ini mengakibatkan keterlambatan perbaikan dan keberangkatan pertama Titanic. Karena hal inilah, Robin mengatakan jika White Star Line sengaja untuk menukar bagian-bagian kapal yang ada tulisannya Titanic dan memasangnya di kapal Olympic. Robin juga mengatakan jika pendapatnya itu berdasarkan bahwa uji coba Titanic di laut hanya beberapa jam, sedangkan uji coba kapal Olympic memakan waktu hingga 2 hari. Nah, Robin juga mengatakan jika saat itu kapal Titanic bukanlah menabrak gunung es, tetapi ditabrak oleh kapal lain. Ini karena Robin berpendapat jika sebuah gunung es
tidak mungkin bisa menenggelamkan kapal sebesar Titanic. Teori konspirasi yang kedua, kecelakaan Titanic ini disengaja dan ada maksud khusus. Jadi teori ini mempercayai jika kecelakaan Titanic itu bukanlah kecelakaan biasa, tetapi tragedi yang disengaja. Seperti yang kita tahu, banyak orang-orang kaya dan berpengaruh yang menjadi penumpang kapal Titanic. Beberapa dari mereka adalah John Jacob Astor IV, Benjamin Guggenheim, dan Isadore Straus. Jadi mereka bertiga ini menentang pendirian Bank Sentral Amerika Serikat atau Federal Reserve Bank. Dan setelah Titanic menabrak gunung es, mereka bertiga semua tidak ada yang selamat. Kabarnya, kematian ketiga orang ini bertujuan untuk memuluskan pembangunan Bank Sentral Amerika Serikat di tahun berikutnya, yaitu tahun 1913. Sebenarnya ada beberapa teori juga yang menyebutkan jika ketiga orang itu menentang undang-undang pajak penghasilan. Bahkan ada yang bilang jika J.P. Morgan sengaja membujuk ketiga orang itu untuk naik ke Titanic dan berlayar ke kematian. Tapi dibalik itu semua, ketiga orang ini yaitu John Jacob Astor IV, Benjamin, dan Isadore tercatat sebagai gentleman di Titanic. Karena walaupun mereka adalah orang-orang kaya dan berpengaruh, dengan sukarela memberikan tempat mereka di sekoci penyelamat kepada anak-anak dan wanita. Bahkan saat itu, John Jacob Astor sempat mendudukan istrinya yang sedang hamil ke sekoci penyelamat dan melambaikan salam perpisahan untuk yang terakhir kalinya. Begitu juga Isadore Straus yang merupakan pemilik Macy. Ia tetap tinggal di kapal Titanic, begitu juga dengan sang istri yang menolak untuk naik ke sekoci penyelamat karena ia tidak ingin berpisah dari suami yang sangat dicintainya. Dan akhirnya Isidore dan juga istrinya tenggelam bersama kapal Titanic. Sama halnya dengan Benjamin. Saat itu Benjamin juga menolak untuk naik ke sekoci dan berkata jika tak ada wanita yang boleh ditinggalkan di atas kapal Titanic hanya karena Ben adalah seorang pengecut. Jadi maksudnya Ben ini, dia tidak ingin ada wanita yang masih tertinggal di kapal Titanic sedangkan dia naik ke sekoci. Jadi Ben dengan sangat gentleman tetap tinggal di Titanic dan akhirnya tenggelam bersama Titanic. Teori konspirasi ketiga yaitu jika Titanic diserang oleh kapal perang Jerman. Kapal Titanic tidak hanya mewah, tapi juga kapal yang paling canggih di zamannya. Nah, oleh karena itu, beberapa orang percaya jika kapal Titanic ini bukanlah tenggelam karena gunung es, tapi karena sesuatu yang lain. Dasar dari teori ini adalah kesaksian dari para korban yang selamat, yang mengaku jika mereka mendengar suara ledakan saat Titanic mulai tenggelam. Sejumlah saksi mata juga mengaku jika mereka melihat sorot lampu pencarian di kejauhan jauh sebelum kapal penyelamat datang. Nah, dari situlah mereka yakin jika itu adalah lampu dari kapal perang Jerman. Teori yang keempat yaitu kutukan mumi. Teori lain yang populer terkait penyebab tenggelamnya kapal Titanic adalah hal mistis. Karena diduga Titanic adalah korban dari sebuah kutukan. Konon di antara kargo yang dibawa Titanic terdapat sebuah mumi yang dikenal sebagai The Unlucky Mummy. Jadi mumi ini dikenal sebagai pembawa sial. Dikabarkan jika mumi itu disimpan di dalam sebuah peti batu atau sarkofagus. Ia disegel dengan kutukan-kutukan yang sangat mengerikan. Dan dari hal inilah banyak yang percaya jika inilah yang membuat kapal Titanic menabrak gunung es dan menuju ke akhir yang tragis. Jadi mumi itu diperkirakan adalah mumi dari seorang putri di kerajaan Mesir kuno. Ia bernama Putri Amenra. Amenra dikatakan meninggal secara misterius di tahun 1500 sebelum Masehi. Kisah ini dikabarkan di sejumlah media pasca tenggelamnya kapal Titanic. Nah, sebelum mumi itu diangkut di Titanic, mumi itu disimpan di ruang tanah rahasia yang ada di British Museum. Jadi, mumi yang ditampilkan di British Museum merupakan mumi replika. Hal ini dilakukan demi melindungi para staf dan para pengunjung. Kemudian ada seorang ahli artefak Mesir kuno yang berasal dari Amerika, itu membujuk pihak museum untuk menjual mumi yang asli kepadanya. Lalu si ahli artefak ini ingin membawa mumi itu ke Amerika Serikat. Nah, setelah mumi ini berhasil dibeli, ia berusaha membungkus mumi itu sedemikian rupa untuk menyamarkan mumi itu
dan dimasukkan ke dalam kargo Titanic untuk diberangkatkan ke Amerika. Nah, tapi sayangnya kapal Titanic ini tidak pernah sampai ke Amerika. Teori konspirasi kelima yaitu firasat sang jurnalis. Di tahun 1886, tepatnya 26 tahun sebelum pelayaran perdana kapal Titanic, ada seorang wartawan legendaris yang bernama William Thomas Stead yang menulis kisah fiksi tentang tenggelamnya sebuah kapal yang berlayar di Samudra Atlantik dan akhirnya tenggelam karena tabrakan. Kisah ini berjudul How the Mail Steamer Went Down in Mid-Atlantic. Jadi kisah itu menceritakan ada seorang pelaut Inggris yang bernama Thomas sedang berlayar dengan kapal penumpang yang baru dirilis. Kapal itu memulai perjalanan perdananya dari Inggris menuju ke Amerika. Setelah kapal itu berangkat, Thomas baru menyadari jika sekoci yang ada di kapal itu terlalu sedikit dan tidak akan cukup untuk menyelamatkan seluruh penumpang dan awak apabila terjadi kecelakaan di tengah laut. Tapi saat itu, tidak ada seorang pun yang menganggap ucapan Thomas ini dengan serius. Setelah beberapa hari perjalanan, tiba-tiba ada kabut tebal yang menyelimuti lautan. Lalu di saat itulah, ada sebuah kapal asing yang melintas persis di depan kapal Thomas. Akhirnya kedua kapal itu bertabrakan dan perlahan-lahan kapal yang Thomas naiki ini mulai tenggelam. Setelah itu, seluruh penumpang kapal yang dinaiki Thomas langsung lari berhamburan untuk menyelamatkan diri. Saat itu situasi benar-benar kacau. Ada orang yang melompat, ada beberapa orang yang mendobrak ruangan kapten, dan tak sedikit juga yang berlari kebingungan. Nah, baru disinilah para awak kapal ini sadar jika sekoci yang mereka bawa tidak bisa menyelamatkan seluruh penumpang. Dari 916 penumpang, hanya 200 orang saja yang berhasil naik ke sekoci penyelamat. Sementara 700 orang lebih lainnya akhirnya meninggal karena tenggelam. Nah, di dalam cerita fiksi ini, sang tokoh utama yang bernama Thomas berhasil selamat setelah terjun ke laut dan memanjat salah satu sekoci. Jadi saat kecelakaan Titanic, cerita karangan William Thomas ini dianggap sebagai sebuah ramalan yang menakutkan. Tapi yang lebih mencengangkan adalah sang penulis yang bernama William Thomas Stead benar-benar meninggal karena tenggelam di pelayaran perdana kapal Titanic. Dan jasad William Thomas Stead ini tidak pernah ditemukan sampai sekarang. Nah, gimana menurut kalian? Apakah kalian percaya dengan teori konspirasi ini? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sekian video untuk hari ini. Terima kasih buat yang sudah menonton sampai akhir. Dan mohon maaf jika ada salah penyebutan dan perkataan ya guys. Jangan lupa juga untuk support channel ini dengan cara subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya ya guys. And see you on the next video. Bye bye.